Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2021. Nama saya Simon Yuda Pangestu dengan NIM 21 _479292 TK _52853. Ingin mempresentasikan mengenai perbandingan pola stratigrafi dan struktur antara cekungan Barito dan cekungan Banggai. Cekungan Barito terhampar mulai dari Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Selatan. Di utara cekungan ini berbatasan dengan cekungan Kutai Barat. Di barat dengan tinggian Swaner, di timur dengan tinggian Meratus, dan di selatan dengan Laut Jawa. Kemudian stratigrafi cekungan Barito. Cekungan Barito terbentuk akibat dari pensesaran bongkah pada kala Paleosen pada batuan pratersier, batuan sedimen, gunung api, bekung, malihan, dan ultramafik. Pada Kaleosen akhir, cekungan Barito merupakan daratan yang mengendapkan bagian bawah formasi Tanjung. Formasi Tanjung terdiri dari konglomerat dan batu pasir kasar pada lingkungan fluvial. Diikuti oleh bagian tengah, yaitu batu lempung dan batu bara, pada lingkungan dataran, banjir, dan rawa. Kemudian bagian atas ada batu lumpur dan batu pasir halus sampai kasar pada lingkungan pasang surut. Selanjutnya diikuti oleh pengendapan anggota lempung formasi Tanjung pada lingkungan lagun. Pada kala Oligomiosen, proses pensesaran bongkah dan transgresi berlanjut yang menyebabkan bagian barat dan utara menjadi lingkungan transisi yang mengendapkan formasi Montalat yang berisi batu lempung dengan sisipan batu pasir, batu bara, dan lensa batu gamping. Kemudian bagian tengah sampai timur merupakan laut yang mengendapkan batu gamping formasi Berai. Pada kala Miosen, proses regresi terjadi yang mengakibatkan cekungan Barito menjadi transisi, yaitu mulai dari dataran banjir, saluran limpahan, dan rawa yang menghadapkan formasi Warukin yang berisi batu lumpur dengan sisipan batu pasir dan batu bara. Pada kala Mio sampai Pliocene, proses pensesaran bongkah sangat intensif yang mengakibatkan terangkatnya batuan pratersier ke permukaan yang membentuk tinggian Meratus dan menyebabkan cekungan Barito menjadi daratan yang menghadapkan formasi Dahor yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, dan batu lumpur. Proses ini menyebabkan ketidakselarasan antara formasi Dahor dengan formasi di bawahnya. Kemudian, struktur geologi pada cekungan Barito ada lipatan yang berarah NE, SW, dan patahan yang terjadi pada batuan tersier. Yang kedua yaitu ada sesar naik dan geser berarah barat laut, tenggara, dan timur laut, barat daya. Kemudian selanjutnya cekungan Banggai. Cekungan Banggai terletak di daerah tumbukan mikroklit kontinen Banggai Sula dengan busur vulkanik lengan barat Sulawesi. Cekungan ini meliputi daerah lepas pantai Sulawesi bagian timur yang termasuk bagian kolisi kompleks pada bagian barat dan platform Banggai Sula yang relatif stabil pada bagian timur. Kemudian dilanjutkan stratigrafi cekungan Banggai. Yang pertama metamorfik tanpa nama. Batuan alas berupa batuan metamorf yang terdiri atas slate, schist, dan gneiss yang mungkin sudah mengalami proses deformasi pada periode Paleozoikum atas. Selama Permian akhir hingga Triasik, batuan granit bercampur dengan batuan alas. Yang kedua ada granit Banggai. Granit diperkirakan berumur Permian akhir hingga Triasik. Terdapat bermacam-macam intrusi di daerah ini termasuk ortoklas merah kaya granit, granodiorit, diorit kuarsa, mikrodiorit, sienit porfiri, dan pegmatit. Yang ketiga ada mangul vulkanik, muncul dengan ketebalan sekitar 1000 meter di Banggai, Taliabu, dan Mangole, dan termasuk di dalamnya riolit, dasit, ignimbrite, litik tuf, dan breksi pada Pulau Banggai yang mengandung fragmen batuan metamorf. Selanjutnya ada formasi Tomori. Formasi Tomori ini terletak secara tidak selaras di atas batuan dasar yang terdiri atas batu gamping Pegstone berumur Eosen atas sampai Miosen awal yang diendapkan pada kedalaman zona sublitoral. Selanjutnya ada formasi Matindok. Formasi Matindok ini terletak secara selaras di atas formasi Tomori
Batuan yang menyusun formasi Matindok berupa batu lempung dan batu pasir dengan sedikit sisipan batu gamping dan batu bara. Batu lempung menepati bagian bawah formasi Matindok yang kontak dengan bagian atas batu gamping formasi Tomori. Secara berangsur, di bagian tengah formasi ditemukan sisipan batu gamping yang semakin ke arah atas semakin tebal. Selanjutnya ada formasi Minahaki. Formasi Minahaki ini menindih secara selaras formasi Matindok dan ditutupi endapan flysch yang berumur Miosen atas hingga Pliosen dari formasi Kintom. Selanjutnya ada formasi Poh dan Celebes Molase. Anggota Mentawai. Batu gamping terumbu anggota Mentawai terletak di bagian atas formasi Minahaki dan tersusun oleh batu gamping Packstone sampai Boundstone. Fosil yang ditemukan pada batuan ini menunjukkan umur Miosen atas. Selanjutnya ada formasi Luwuk atau Peleng. Terbentuknya batu gamping pada formasi Luwuk dan Peleng ditemukan lebih banyak pada Pulau Peleng. Tipe sedimen utama digambarkan sebagai karang konglomerat karena ini terbentuk oleh campuran acak dari karang-karang yang hancur, moluska, alge, dan foraminifera. Kemudian ada Sulawesi Group yang terdiri dari formasi Poh berupa batu lempung dan batu gamping, formasi Kintom berupa batu lempung, batu gamping, dan batu pasir, formasi Biak berupa batu pasir, batu lempung, dan batu gamping, serta terdapat endapan molase. Yang kemudian endapan yang baru, yang recent, yaitu aluvium berupa lempung, lanau, pasir, dan kerikil yang berasosiasi dengan rawa-rawa, sungai, dan pantai yang muncul dalam lokasi yang bermacam-macam di sekitar pesisir dan dekat bibir sungai. Selanjutnya ada struktur geologi pada cekungan Banggai. Struktur geologi yang mendominasi kawasan ini adalah sesar naik dan sesar mendatar yang merupakan karakteristik struktur di zona alveolit. Arah utama sesar naik adalah NESW. Sesar mendatar umumnya berarah NW-SE dan membentang sepanjang beberapa ratus kilometer. Itu saja yang bisa saya presentasikan pada siang hari ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan PowerPoint yang dipresentasikan hari ini. Selamat siang dan terima kasih.